Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ini sendirian nggak temennya berat sebelah. Baris. Biar tiba ada temannya nih. Itu kata Pak Ustadz begitu. Nggak ada temennya ini kasihan. Temennya bocor. Iya, susah banget teman juga. Apalagi belum kerja. Tadi borong Ya, Aris ya ada temennya berat sebelah ini kalau layang singkit ini. Iya benar. Nah kan, cakep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam. Wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib, Musholla Al Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibarusah Asri Bekam, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, guru-guru kita dan saudara-saudara kita, dan umumnya untuk muslimin muslimat dimanapun mereka dikuburnya. Semoga mereka senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah. Bitil baniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا sungguh kami ridho Allah Tuhan kami sungguh kami ridho Islam agama kami Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami Al-Quran itulah imam kami yang mulia Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat orang-orang mukmin itulah saudara kami Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim bihubbi sayyidina Muhammad nurul lil badaril huda mutammam dibayar iya kosong ayo sedulur lanang wadon pada baik susah karo senang ojo tinggal ibadah ayo sedulur lanang wadon pada baik susah karo senang ojo tinggal ibadah kita umat Islam pada ngaji kitab Quran sebab kitab Quran dauh Gusti Pangeran Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli
segenap jamaah pengajian rutin rahimakumullah wa hadakumullah. Materi taklim yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan, yang akan kita perbincangkan adalah mengenai memperbanyak doa di dalam sujud, khususnya sujud yang ada dalam sholat. Kan di dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, kita kan diwajibkan setiap satu rakaat sujudnya 2 kali. Maka sujud yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam yang mukallaf, baik laki maupun wanita, sehari semalam sebanyak 34 kali dalam 5 waktu, dalam 17 rakaat. 17 rakaat kali 2 sama dengan 34. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah boleh memperbanyak doa di dalam sujud ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah? Menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 21 baris yang ketiga dari bawah, bahwa memperbanyak doa di dalam sujud bukan hanya boleh, bahkan disunahkan. Artinya kalau dikerjakan sangat bagus dan berpahala. Baik, kita baca keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in halaman 21 baris yang ketiga dari bawah. Wa yusannu iksar du'a fihi. Wa yusannu lan den sunataken opo iksar du'a ngakehaken doa. Fihi ikut tetep ing dalam sujud. Jadi disunahkan kita memperbanyak membaca doa di dalam sujud. Berbicara tentang sujud, itu hukumnya terbagi 2. Ada sujud-sujud yang hukumnya wajib, ada sujud-sujud yang hukumnya sunnah. Adapun sujud-sujud yang hukumnya wajib itu hanya ada di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi setiap orang yang sholat, pada setiap satu rakaat itu wajib sujud. Kalau di dalam satu rakaat yang kita kerjakan di dalam sholat tidak ada sujud atau sujudnya kurang 1, itu enggak jadi sholatnya, enggak dihitung satu rakaat. Bisa kita sujudnya cuma sekali, lupa, maka itu enggak dihitung satu rakaat. Berarti kalau dia sholatnya zuhur 4 rakaat, berarti baru dapat 3 rakaat. Kalau umpama dia udah terlanjur salam lupa, setelah salam ingat, tadi rakaat pertama saya sujud sekali, ya udah langsung bangun lagi, nggak usah niat lagi, langsung sedekap, langsung baca Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu sujud yang hukumnya wajib sebanyak 34 kali, khususnya di dalam sholat fardu. Tapi kalau di dalam sholat sunnah itu nggak terhitung, bahkan bisa ribuan, karena sholat sunnah banyak. Ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah lidafil bala, birrul walidain, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah gerhana matahari, gerhana bulan, sholat sunnah idul fitri, idul adha, sholat sunnah witir, banyak lah, nggak terhitung lah. Baik di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat sunnah tetap status hukum sujud wajib. Nah itu sujud yang hukumnya wajib. Adapun sujud yang hukumnya sunnah yang ada di dalam sholat ada 2 macam. Pertama, sujud sahwi.
Sujud sahwi ini hanya boleh dilakukan di dalam sholat. Tidak ada sujud sahwi dilakukan di luar sholat, nggak ada. Itu pun apabila kita lupa karena meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad yang jumlahnya ada 7 macam. Nah, apabila kita lupa atau meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad yang ada di dalam sholat, maka kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Mengenai pembahasan tentang sunnah-sunnah ab'ad itu sudah kelewat, sudah pernah dibahas di sini dulu, udah lama. Mungkin udah pada lupa lagi. Salah satu contoh yang termasuk daripada sunnah ab'ad, misal membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Status hukum membaca doa kunut di dalam sholat subuh yaitu pada rakaat kedua setelah i'tidal sebelum sujud yang pertama, itu status hukumnya sunnahnya sunnah ab'ad. Apabila kita lupa tidak membaca doa kunut, maka kita disunahkan nanti setelah selesai membaca bacaan dalam tasawuf akhir sebelum salam, kita disunahkan sujud lagi 2 kali, namanya sujud sahwi. Bahkan umat Islam yang bermadzhab Imam Hanafi pun, di mana Imam Hanafi memfatwakan bahwa mereka tidak melakukan sujud tidak melakukan doa kunut di dalam sholat subuh. Artinya mereka sholat subuhnya nggak pakai doa kunut. Nah, ento sekalipun pengikut mazhab Imam Syafi'i yang notabene mereka nggak pakai kunut di dalam sholat subuh, tetap disunahkan bagi mereka untuk melakukan sujud sahwi. Apalagi kita pengikut Imam Syafi'i, yang oleh Imam Syafi'i kita disunahkan melakukan membaca doa kunut, kemudian lupa nggak baca doa kunut, nah kita sujud sahwi. Yang notabene mereka yang nggak pakai kunut aja tetap disunahkan sujud sahwi. Ini kadang-kadang ya nggak pahamnya, mereka nggak pakai kunut tapi juga meninggalkan sujud sahwi. Padahal Imam Hanafi sendiri yang memfatwakan bahwa mereka melakukan salat subuh tidak pakai doa kunut, tetap Imam Hanafi mengatakan tetap harus sujud sahwi. Apalagi kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud sahwi itu sujud yang hukumnya sunnah karena meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat yang dilakukannya di dalam sholat sebanyak 2 kali. Sujud pertama yang kita baca di dalam sujud sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Duduk di antara 2 sujud biasa baca doa Rabbi firli warhamni warhamni warfani warjubni walini wa'afini wa'anni. Allahu akbar. Sujud yang kedua baca lagi di dalam sujud sajadah wajhil lagi seperti tadi sampai akhir, baru duduk tawarruk tahiyat akhir langsung salam. Jadi kalau kita mau melakukan sujud sahwi, nanti duduknya walaupun tahiyatnya tahiyat akhir, posisinya posisi tahiyat akhir, namun oleh karena kita akan melakukan sujud sahwi untuk memudahkan nanti manakala kita melakukan sujud, maka saat itu kita disunahkannya duduk iftiros, duduk seperti posisi tahiyat awal, walaupun posisinya posisi tahiyat akhir, tapi tetap duduknya disunahkan duduk iftiros. Kenapa? Karena kita akan melakukan sujud sahwi sebelum salam untuk memudahkan posisi melakukan sujud. Kan posisi duduk iftiros untuk melakukan sujud itu jauh lebih nyaman, lebih gampang daripada posisi duduk
tawaruk duduk tahiyat akhir, ribet gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga namanya sujud syukur. Tapi sujud syukur ini hanya bisa dilakukan di luar sholat. Nggak ada melakukan sujud syukur di dalam sholat. Di luar sholat, kapan kita dianjurkan, disunahkan melakukan sujud syukur? Kapan saja, manakala kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita gembira, senang, bahagia. Kita lakukan sujud syukur. Adapun kaifiat tata cara melakukan sujud syukur bukan seperti apa yang kita lihat di televisi, pemain sepak bola ketika gol langsung sujud. Nggak begitu. Nggak begitu, biasa. Takbir dulu, posisi duduknya posisi duduk iftiras, duduk iftiras dulu, menghadap kiblat dulu, niat dulu, niatnya nawaitu sujudas syukri lillahi ta'ala, aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang kedua takbir, Allahu Akbar, langsung sedekap. Setelah sedekap, nggak usah baca Fatihah kelamaan, lagi baca Yasin, langsung sujud. Sujudnya cuma sekali kalau sujud syukur. Di dalam sujud disunahkan membaca tasbih al-baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Langsung tak duduk tawaruk, langsung assalamualaikum, biasa. Nah seperti itu kaifiat tata cara melakukan sujud syukur, bukan seperti apa yang kita lihat di televisi, seorang pemain sepak bola ketika menggulkan bolanya ke gawang musuh langsung sujud. Nah, begitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali ke laptop, kita kembali kepada pokok pembahasan. Yusannu iksaru doa bis sujud. Disunahkan memperbanyak membaca doa di dalam sujud, khususnya sujud yang ada di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau umpamanya kita misalnya melakukan sholat sunnah hajat pada malam hari, ya kira-kira 2/3 malam lah, kita bangun ke air, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, kemudian kita sholat sunnah syukur wudhu 2 rakaat, lalu kita sholat tahajud 2 rakaat. Setelah selesai membaca doa tahajud, lalu kita berdiri lagi sholat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal liqadil hajati atau usolli sunnatal hajati rakaatain lillahi Allahu akbar, beres sholat. Nah, pada waktu sujud terakhir di dalam sholat sunnah hajat, yaitu sujud terakhir, sujud yang keduanya dalam rakaat kedua. Nah, kita alangkah baiknya di dalam sujud setelah membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita tumanina dulu sebentar, baru baca doa. Ada doa yang sangat bagus dibaca di dalam sujud ketika kita sholat hajat. Doanya begini: Allah ya hayyu ya qayyumu as'aluka a'tini amwalan katsiratan thayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab. Minimal dibaca 3 kali. Ya hayyu ya qayyumu as'alu a'tini amwalan katsiratan thayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab. Ya hayyu ya qayyum as'alu a'tini amwalan katsiratan thayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab. Baru Allahu akbar, langsung duduk tahiyat akhir, baca tahiyat sampai selesai. Nah, kalau umpama kita mau
keterangan disunahkannya memperbanyak dalam sujud, khususnya di dalam sholat fardu. Minimal paling tidak bisa diterapkan di rakaat terakhir. Kalau umpama sholat subuh berarti di rakaat kedua, sujud kedua dalam rakaat kedua. Kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat isya berarti di sujud kedua dalam rakaat keempat itu. Yang terakhir itu maksudnya terakhir. Kalau umpama diterapkan di dalam sholat maghrib berarti diterapkannya di dalam rakaat di dalam sujud kedua dalam rakaat ketiga itu. Pokoknya sujud terakhir aja. Kalau umpama kita mau menerapkan kesunahan memperbanyak doa di dalam sujud, khususnya di dalam sholat fardu, bisa diterapkan pada sujud yang terakhir. Tapi itu pun jangan lama-lama. Takut di belakang ada yang nggak kuat lama sujud nanti pingsan. Nah, kadang-kadang kan kalau berlama-lama dalam ibadah orang banyak nggak suka. Ya sholat hadiah cuma 2 rakaat nggak mampu. Tapi kalau nonton sepak bola jam 1 malam 2 jam kuat dia. Padahal sholat hadiah 2 rakaat itu nggak nyampe 2 jam, tapi nggak kuat ya, nggak mampu. Sebenarnya bukan nggak mampu, yang bilang malas saja, malas. Kalau dipakainya mampu. Malas itu penyakit malasnya dipiara. Padahal al-kasalu minas syaiton wa syaiton lakum adu mubin. Fattahidu aduwa. Malas itu datangnya bersumber dari syaiton. Dan syaiton adalah musuh kamu yang nyata, yang hendak menggelincirkan kamu ke dalam kobaran api neraka. Kata Allah, fattahidu aduwa. Jadikanlah setan sebagai musuh kamu. Jangan sekali-kali kau jadikan syaitan sebagai temanmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan keenakan kalau keinginannya dituruti sama kita. Senang dia nanti banyak teman di neraka. Lawan setan. Kalau kelihatan cabut setan kalau kelihatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang seyogianya kita baca di dalam sujud terakhir ketika kita melakukan sholat hajat. Doanya, ya ayyu ya qayyum as'alu a'tini amwalan kasiratan thayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab. 3 kali. Supaya membaca doanya mantap, kita harus tahu artinya. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya qayyum, wahai Allah zat yang maha berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. As'alu, aku memohon, aktini, berikanlah kepadaku amwalan, harta benda, kasirotan yang banyak, toibatan yang baik, mubarakatan yang barokah, bi ghairi hisab, dengan tanpa hitungan. Coba aja coba ini. Saya juga jarang-jarang sih. Ya hayyu ya qayyum as'alu a'tini amwalan kasiratan thayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab. Ya hayyu ya qayyum as'alu a'tini amwalan kasiratan thayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab. Ya hayyu ya qayyum as'alu a'tini amwalan kasiratan thayyibatan mubarakatan bi ghairi hisab. Nah, ini alangkah bagusnya doa ini dibaca di dalam sholat hajat, yakni di dalam sujud terakhir ketika kita melakukan sholat hajat. Bagaimana kalau doa tersebut kita praktekkan di dalam sholat fardu? Why not? La basa, nggak masalah, no problem. Silakan. Misalnya nanti sholat isya kita nih, sujud terakhir, rakaat keempat, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemana dulu, baru kita baca ayat tadi. Ya hayyu ya qayyum as'alu a'tini amwalan kasiratan thayyibatan mubarakatan
barakatan bi ghairi hisab. Silakan. Atau baca doa yang lainnya. Misalnya Allahumma ja'alni husnal khotimah. Allahumma ja'alni husnal khotimah. Allahumma ja'alni husnal khotimah. Yang artinya ya Allah, jadikanlah kematianku nanti dalam keadaan husnul khotimah. Silakan. Atau doa-doa yang lainnya, atau doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah di dalam sujud terakhir, ada doanya. Yang kemarin, yang pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan doanya, ada di sini tuh. Cuma kalau dibaca lagi nanti lama lagi, nggak apa-apa kita baca ada. Nah ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah dalam sujud terakhir deh. Ini doanya. Allahumma inni a'udzu bika biridhaka min sakhatika wa mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika